Bulan November kali ini seolah menjadi bulan November penuh sensasi. Jet roller coaster bagi artis Atta Halilintar. Bagaimana tidak, jelang ulang tahunnya yang ke-28 yang akan jatuh pada tanggal 20 November nanti, Atta diguncang serangkaian cobaan yang bisa menguras emosi. Dan inilah deretan cobaan yang pecah terjadi menguras emosi jelang ulang tahun Atta yang ke-28 tahun. Yang pertama, pertemuan langka antara Halilintar Anovial Al-Smith sang ayah dengan Febri sang adik, yaitu paman Atta Halilintar. Ya, dikabarkan akibat konflik pribadi antara sang ayah dengan Febri pamannya, ataupun konon bukan cuma tak mengundang Febri sang paman di hari pernikahannya dengan Aurel, tapi bahkan tidak memperbolehkan sang paman masuk ke rumahnya saat menggelar acara akikah baby Amina. Tapi kini, setelah sang ayah dan ibu lama balik ke Indonesia, Halilintar Anovial pun memperlihatkan rekonsiliasi damai dengan Febri sang adik. Kita sebagai keluarga, adik Bang Nov, saya pribadi dan juga adik-adik yang lain yang sudah lama sekali tidak dapat informasi, ya, termasuk kakak kandung kami yang ada di Malaysia, ketika itu abang juga ada di Malaysia, yang juga tidak diberi kesempatan untuk bertemu. Kita tidak ada masalah dan kita sudah memaafkan dan melupakannya. Jika abang mau ketemu sama papa. Jadi hanya harapannya untuk papa, semoga papa kita bahagia. Dan untuk Udanov sendiri, ketemu papa, insya Allah semua masalah Udanov, termasuk apapun yang dialami, insya Allah termasuk gosip, isu, ya kita hadapi saja. Baik-baik aja, yang penting sama keluarga kita doakan yang baik-baik aja. Gue sih tetap menjaga perasaan orang tuaku, tetap menjaga perasaan keluarga semua gitu aja sih. Jadi pengennya dalam keluarga itu tetap harmonis-harmonis aja, pengennya baik-baik aja gitu. Jadi lebih menjaga sih ya, karena kan aku punya keluarga banyak, jadi pengen semuanya tetap teratur, apalagi punya anak. Ya memang walaupun ada pengalaman-pengalaman yang mungkin sebelum-sebelum ini, tapi kan ya sekarang udah saatnya kita bersatu gitu, bareng-bareng. Datang di satu hubungan jangan jadi api juga, atau jadi panas. Kalau ada api datanglah air. Jadi untuk kita bisa mencairkan suasana, mengharmoniskan di semua keluarga ya. Mau keluarganya Mimi, mau keluarganya Bibi sama Bunda, mau keluarganya aku juga. Berikutnya di urutan kedua, deretan cobaan yang pecah terjadi menguras emosi jelang ulang tahun Atta yang ke-28 tahun adalah terseretnya Atta dalam pusaran kasus robot trading Net89. Ya, gara-gara lelang penjualan bandana khas Atta yang dibeli oleh Reza Paten, sang bos robot trading Net89 senilai 2,2 miliar rupiah. Nama Atta pun turut terseret dalam pelaporan para korban bisnis investasi bodong tersebut ke Mabes Polri. Sontak saja, Atta yang belakangan sulit ditemui pun kini angkat bicara lewat sang kakak angkat, yang menjelaskan bahwa hasil lelang bandana Atta yang terjual secara fantastis tersebut sudah terlanjur digelontorkan Atta untuk aksi sosial, mulai dari membangun pondok pesantren hingga membeli peralatan sholat untuk tujuan sosial. Yang diduga pelaku di sini public figure nanti aja ya. Satu yang diduga public figure ya, Atta Halilintar, kemudian ada Taki Malik, kemudian ada Kelvin Emilio, kemudian Andri Prakarsa. Kalau Atta Halilintar diduga lelang bandana ya 2,2 M dari foundernya Net89 Reza Paten. Saya dengar langsung dari Atta Halilintar bahwa kegiatan sosial ini terjadi sudah cukup lama, kira-kira berapa tahun yang lalu gitu ya, setahun mungkin ya, setahun lebih. Jadi
hasil lelang ini sudah didistribusikan sesuai dengan niat dan tujuannya untuk kegiatan sosial pesantren dan tahfiz Quran. Ada beberapa tempat, lebih dari 2 tempat yang sudah didistribusikan. Jadi, dalam perkara Net 89 ini Atta Halilintar tidak serta-merta tahu dan mengetahui sumber atau hasilnya itu dari mana, karena kan ini unit usaha sebelumnya kan gitu. Sehat? Siap, Bro. Sesuai dengan angka yang diterima hasil penjualan itu tidak ada Rp1 pun yang bergulir atau bergeser ke tempat lain ya? Nggak ada. Siap, udah. Nggak ada. Sip. Semuanya pokoknya disebarkan dan laporannya itu semua nanti dijelaskan ke pihak berwajib. Dan seolah ingin membuktikan bahwa dirinya hanya terseret arus dan bukannya memiliki kaitan dengan aliran dana haram, Reza Paten sang bos robot trading Net 89, Atta Halilintar pun mengutas ancang-ancang mengejutkan. Pasalnya, lewat sang kakak angkat, Atta menyatakan siap menunjukkan audit hingga laporan keuangan kemana saja uang pembelian bandana Reza Paten tersebut dialokasikan atau untuk tujuan sosial, menyisakan kejutan. Dana itu pure murni 100% untuk kegiatan sosial, pembangunan pesantren, tahfiz Quran, pembelian perlengkapan sholat, perlengkapan masjid, dan itu tercatat lengkap bahwa tidak ada Rp1 pun untuk keperluan dan kepentingan Atta pribadi. Bahkan Atta sendiri secara pribadi keluar juga lebih besar daripada lelang wristbandnya itu. Hampir 2 kali lipat dari nilai 2 miliar itu. Lebih bahkan. Dan urutan ketiga, deretan cobaan yang pecah terjadi menguras emosi jelang ulang tahun Atta Halilintar yang ke-28 tahun adalah heboh ulah netizen. Iya, baru-baru ini Atta dibuat geram oleh komentar pedas netizen yang ramai menuding dan menuduh Atta memiliki kedekatan istimewa dengan Yasmin, asisten pribadi Aurel sang istri. Sontak saja, dengan nada gerah ataupun memberikan klarifikasi tentang kedekatannya dengan Yasmin lengkap bersama Aurel di sisinya. Sebagai suami, ataupun menegaskan bahwa sang istri berhak mengatur siapa yang menjadi asistennya tanpa harus dikontrol dan dibebani oleh serbuan prasangka suuzon dari kalangan netizen. Pernah ya terbaca gitu ya di komen dia, aku ini gini, asistennya kok papa asistennya cewek, nggak boleh tuh, ya gimana guys, ini bukan asistenku tuh nih Ogel sama Septian, asistenku tuh 2, Agel sama Septian. Kalau Mama Nur Yasmin sama Mbak Yuni. Iya, katanya nggak boleh dong ada cewek di rumah. Ya maksudnya masa Mama Nur asistennya cowok gitu kan aneh. Kalau kan Mama Nur ganti baju, kalau kemarin bilang ya udahlah bang, ganti aja asistennya semua cowok lah, nanti kalau Mama Nur lagi ganti baju, ambil celana semua, masa ambil ini pakai pakaian yang nggak boleh dilihat laki-laki, gimana sih? Yasmin itu ya guys ya, dia itu nggak pernah jadi asisten aku. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa sih Bang Atas? Nggak ada, Yasmin itu nggak pernah jadi asisten aku. Yasmin itu nggak pernah jadi asisten aku. Bukan masalah genit, ini tuh gara-gara kan kameramen cewek tuh harus ngikutin Mama Nur. Masa misalnya Mama Nur lagi berdua nih sama kameramen cowok, ya nggak bagus gitu loh guys. Jadi harus kameramennya juga cewek. Jadi makanya di kameramen Ahad sekarang itu misalnya satu hari ini cowok, satunya lagi cewek. Jadi kalau cowok ikut aku, cewek ikut Mama Nur. Kecuali misalnya ada yang lakukan hal-hal yang buruk atau ada yang kriminal ataupun mencuri ataupun apapun itu negatif, ya itu diganti. Tapi kalau misalnya mereka di sini kerjanya baik-baik aja tuh nggak perlu gitu.